Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Hana Widya Gultom, Master Psikologi Psikolog. Selamat siang Mbak Hana. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Hari ini luar biasa baik. Luar biasa, walaupun masih dengan cuaca kondisi udara yang kurang baik ya Mbak Hana ya. Benar. Dan juga sudah diketahui bahwa hari ini sudah mulai diliburkan nih persekolahan nih Mbak. Ya. Nah, untuk tema kita hari ini nih Mbak luar biasa sekali tentang program acara Hidup Sehat, yaitu Emotional First Aid ya. Yes. Pertolongan pertama ketika hati terluka. Ya. Menarik nih pemirsa tema kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu saya ingin tahu nih Mbak, selayang pandang tentang Mbak Hana, yang mana merupakan Master Psikologi Psikolog. Boleh dijelaskan dulu Mbak gimana tentang Mbak Hananya, silakan. Oke, saya adalah psikolog klinis. Ya, saat ini saya berpraktik di Biro Psikologi Talenta yang ada di Jelutung. Baik, saya bergelar psikologi klinis di sini adalah sebagai tenaga profesional kesehatan jiwa gitu ya, di mana kita membantu kalau kita bilangnya klien gitu ya, dokter bilangnya pasien gitu, kita membantu klien-klien untuk membantu mereka pulih gitu ya dari mungkin masalah kejiwaan yang mereka miliki gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi di sini kita materinya memang tentang psikolog ya, konsultasi. Benar. Bagaimana tentang kejiwaan itu sendiri. Makanya Mbak Hana bisa hadir di TVRI Jambi. Terima kasih. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silahkan bergabung bersama kami di program acara Hidup Sehat, dan nantinya Anda langsung bisa bertanya kepada Mbak Hana yang merupakan Master Psikologi. Ya, Mbak Hana nih, tentang tema kita menarik nih Mbak. Yes. Karena biasanya hidup sehat selalu berkaitan tentang physically, dan ini malah lebih ke batin dan rohani, yang mana tentang emotional first aid. Ternyata bahwa ada ya penting pertolongan pertama ketika hati terluka. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih awal nih Mbak. Kalau untuk kita hati terluka atau perasaan itu sebenarnya ada beberapa kategori nih Mbak. Bisa dijelaskan, silakan Mbak Hana. Sebenarnya kan manusia itu punya emosi ya Mbak, sangat umum punya emosi. Apa aja sih macam-macam emosi? Misalnya bahagia, sedih, marah, takut gitu ya, atau jijik. Nah, itu adalah emosi. Itu termasuk emosi. Itu termasuk emosi, dan manusia itu sangat umum untuk merasakan semuanya. Oke. Nah, ada yang beberapa orang yang nggak tahu kalau kita lagi sedih, kita harus menggantinya dengan rasa bahagia gitu. Seolah-olah emosi negatif itu adalah hal yang negatif gitu ya. Seolah emosi sedih itu adalah hal yang negatif yang tidak boleh dirasakan, yang takut dirasakan gitu. Padahal sebenarnya emosi negatif itu adalah emosi yang sangat umum bagi manusia normal untuk dirasakan gitu ya. Nah, di sini penting banget gitu untuk kita mengenal berbagai macam emosi, dan kita mengenal gimana sih cara regulasi emosi supaya kalau kata orang awam bilangnya, ih kau ini emosian gitu ya. Benar. Jadi gimana sih supaya kita bisa dibilang nggak emosian gitu ya. Nah, inilah judul dari tema kita saat ini adalah Emotional First Aid, yaitu membantu kita gimana sih cara kita mengendalikan emosi, terutama ketika hati kita terluka. Ternyata gitu. memang ada obatnya khusus ya, berarti bagaimana kita untuk mengatasinya sih sebenarnya, how to handle it-nya ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk di awal, melumrah berarti ya adanya perasaan sedih, adanya perasaan bahagia. Berarti nggak berarti kita nggak boleh sedih nih, nggak boleh bahagia. Padahal kita harus merasakan itu ya Mbak Hana ya. Nah, berarti ini seperti apa kiat-kiatnya nih supaya kita bisa untuk masalah tentang emotional first aid ini seperti apa step-stepnya supaya kita bisa ada pertolongan pertama terhadap hati kita yang terluka nih Mbak. Oke, mungkin saya akan jelasin tentang emotional first aid ya. Jadi kalau kita bilang emotional first aid atau di bahasa Indonesia kan tuh jadi pertolongan pertama pada hati yang terluka. Kalau kita ngomong tentang pertolongan pertama tuh seperti ini,
pertolongan pertama pada kecelakaan, terus semua orang tahu. Pertolongan pertama pada luka bakar, semua orang tahu. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang pertolongan pertama pada luka bakar, contoh kalau kita kena sayatan pisau, kita ambil obat merah, kita bersihkan lukanya, supaya apa? Supaya nggak infeksi. Tujuannya. So, ini hal yang sama dengan emotional first aid. Jadi, ketika kita sedang terluka karena apa aja? Misalnya ada orang yang mengatakan hal yang tidak baik kepada kita, ada orang yang berperilaku tidak baik kepada kita dan kita sedih. Lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya itu tidak berkepanjangan dan membawa dampak negatif, gitu ya. Jadi memang rasa sedih itu boleh banget dirasakan, tapi kalau dia numpuk terus menerus, gitu ya, dia akan meledak menjadi sesuatu hal yang nggak baik. Gitu. Jadi penting banget untuk emosi yang sedih gitu ya dihasilkan karena hati kita terluka, entah karena banyak faktor, itu harus diselesaikan secara sehat gitu. Berarti tidak boleh dibiarkan berlarut-larut seperti itu ya. Benar, Mbak. Berarti itu kiat-kiatnya kita jangan dibiarkan berlama-lama. Seperti itu longitudinal. Kalau misalnya kita biarkan berlama-lama nanti malah semakin meledak, semakin meledak gitu ya. Munculnya malah jadi gangguan kesehatan jiwa gitu ya, gangguan kejiwaan yang banyak lah jenisnya. Tapi jauh banget kalau kita bicara seperti itu, kita fokusnya adalah gimana sih supaya menyelesaikan secara sehat ketika hati kita terluka. Gitu. Benar-benar luar biasa. Jadi beberapa kiatnya itu ada apa aja nih Mbak? Misalnya seperti apa, atau ada hal yang harus kita lakukan pertama supaya tidak bisa menolong diri sendiri ini dari hati yang sakit terluka tadi, ini seperti apa tuh Mbak? Ada 5 cara sebenarnya tentang emotional first aid. Jadi emotional first aid ini pertama kali itu dikenalkan oleh psikolog dari Amerika bernama Guy Winch. Dia ngerasa bahwa kenapa ya masyarakat pada umumnya tuh terlalu fokus dengan kesehatan fisik gitu ya. Padahal sebenarnya kesehatan jiwa tuh sama pentingnya, sama porsi pentingnya gitu ya. Nah, jadi di sini Guy Winch ini sendiri psikolog dari Amerika ini membuat nih gitu tentang emotional first aid. Nah, yang pertama adalah kita tuh harus mengenal emosi, Mbak. Mengenal emosi. Mengenal emosi kita terlebih dahulu. Yes, benar. Karena gini, contoh nih gitu. Banyak orang yang ketika dia marah, ketika dia sedih, dia nggak tahu perubahan-perubahan dalam hidup, perubahan-perubahan dalam dirinya. Contoh, kita tidak diapresiasi oleh atasan karena kerja keras kita, pasti sedih dong. Nah, karena kita lagi sedih, aku pulang dari sini mau buat diri aku happy, aku mau minum alkohol gitu ya. Aduh, aku mau shopping nih. Aku mau healing ke Bali padahal pakai pay later gitu ya. Nah, jadi yang nggak sehat gitu ya. Bener. Nah, jadi dia tidak bisa mengenal bahwa dia sedang sedih, bahwa dia sedang kecewa. Jadi dia terbawa emosi gitu. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah aware ada perubahan yang tidak biasa. Biasanya tuh aku fine-fine aja nih, kok sekarang aku mengurung diri ya. Biasanya aku menjalani hari baik-baik aja nih, tapi kok hari ini aku malah jadi emosian dan senggol bacok ya gitu. Nah, jadi yang pertama harus dipahami oleh kita semua adalah kenali diri. Kalau memang ada hal yang tidak biasa, kenali diri dan apa sih penyebabnya? Aku marah karena aku dimarahi oleh orang tuaku ya tadi. Aku marah karena dimarahi oleh atasan ya tadi. Nah, jadi yang pertama adalah kenali perubahan emosi dalam diri dulu. Jadi kita cari sebab musababnya gitu ya. Ini kenapa nih saya kok gini, kok galau gini gitu ya. Sering gitu ya. Ternyata galau itu memang harus dicari akarnya. Dari mana nih penyebabnya apa? Karena akan merubah dari mood kita selanjutnya berarti ya kalau dilihat dari penjelasan dari Mbak Hana tadi. Kemudian apa lagi nih Mbak? Nah, lalu yang kedua adalah mengambil kendali. Jangan lost control berarti ya. Yes, benar banget Mbak. Jadi kalau kita bilang mengambil kendali, ada nih gitu ya, itu umum banget nih kalau para wanita. Ketika lagi sedih, tuh kita bisa buka e-commerce dan belanja. Wah, itu ya. Itu bahagia banget ya. Itu bahagia. Tapi bayarnya bingung kan? Iya benar. Jadi ya bukan solusi ya. Gitu. Jadi hanya untuk menghibur sementara. Jadi kita kehilangan kendali sama. Jadinya ayo nih kita minum alkohol atau bahkan lebih parahnya menggunakan narkotika gitu ya supaya dia mau menghilangkan rasa sedihnya. Apakah itu sehat? Tentu tidak. Apakah ada solusi? Tentu tidak. Berarti bukan sebuah alasan hal itu tadi ya. Benar, menimbulkan masalah yang baru. Banget. Jadi kita harus mengambil kendali. Kita harus mengambil kendali gimana caranya. Jadi menurut literatur yang ada ya Mbak, menurut penelitian yang ada, kita tuh hanya butuh 2 menit untuk mengalihkan dari
emosi yang tidak terkendali. Contoh, 2 menit dengerin lagu aja sendirian. Oh, sesimpel ya, Yes, sesimpel itu benar. gitu. 2 menit baca buku, tapi yang positif ya. Iya, benar. 2 menit baca buku atau 2 menit meditasi. Oke. Jadi 2 menit bermain puzzle. Pokoknya hanya butuh minimal 2 menit untuk bisa ngalihkan kita dari emosi yang tidak bisa dikendalikan itu. Oke, ternyata sesemudah itu, sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu, tapi memang harus rutin ya untuk Oke. belajarnya gitu. Jadi emang sesimpel itu dalam mengambil kendali. Berarti yang 2 menit sangat bermakna ya. Yes. Tapi bukan berarti 2 menit hanya sebagai pengalihan tanpa ada keseriusan untuk pengalihan itu tadi. Berarti lebih ke diri kita sendiri juga ya untuk mengenalinya tadi. Itu pun kita kadang memilih sendiri ya, kita mau yang mana, apakah tadi mau dengerin musik atau ngedrakor. Kalau drakor malah sampai bisa sejam per episode-episode. Tapi itu mungkin termasuk healing yang baik ya. Nggak harus healing yang memang harus keluar negeri atau keluar kota gitu ya. Tapi ternyata hanya dalam 2 menit, tapi berkualitas begitu ya. Nah kemudian apa lagi nih Mbak Hana selain itu? Yang ketiga, ini nih penting banget. Yang ketiga nih penting banget. Kita sebutnya dengan menjaga self esteem. Apa sih self esteem itu? Self esteem adalah penilaian terhadap diri sendiri, Mbak. Oke. Baru-baru ya tentang penilaian terhadap diri kita sendiri. Misal, ketika suami bilang, aduh kamu nggak becus nih jadi istri, pasti hati terluka. Oh iya benar. So, kita menilai diri kita sendiri, ya aku emang istri yang nggak becus. Aku emang nggak good enough untuk kamu, aku nggak cukup baik untuk kamu. Aku emang wanita yang bodoh dan sebagainya. Jadi kayak ada judgement terhadap diri sendiri itu nggak baik ya? Nggak baik banget. So, yang terpenting ketiga adalah, yang ketiga adalah menjaga self esteem, menjaga penilaian diri. Kenapa? Jadi menurut literatur nih Mbak, ketika seseorang yang memiliki self esteem yang rendah, ketika seseorang yang menghina dan mengutuk dirinya sendiri, dia 2 kali lipat lebih mudah cemas dan stres. Oh, Gitu. iya, Contoh benar. nih, gitu. Seseorang mahasiswa yang sangat percaya diri terhadap dirinya, seorang mahasiswa yang merasa bahwa masa depannya akan menjadi sukses gitu, Self-confidence-nya tinggi banget. dibanding dengan orang mahasiswa B yang aku tuh bodoh, aku tuh nggak cukup baik, masa depanku suram. Ketika menghadapi ujian yang sama nih, misalnya ujian bahasa Inggris, yang A akan jauh lebih percaya diri, yang B akan menjadi jauh lebih stres dan cemas. Oh, karena dia udah underestimate dirinya sendiri tadi. Padahal ujiannya sama nih Mbak, sama 10 soal, dosen yang sama, Pelajaran yang sama, materi yang sama gitu ya. Tapi ternyata self esteem mengambil peran yang lebih besar banget ketika kita menghadapi stresor. Sugesti juga berarti Benar, di situ ya. benar Mbak. Jadi apa sih cara kita meningkatkan self esteem? Disebut dengan self compassion. Oke, mencintai. Benar, mencintai diri sendiri. Love yourself berarti pemirsa. Jadi jangan selalu berpikiran negatif ya tentang diri sendiri. Jadi harus mencintai diri sendiri, harus memang bangga ya akan diri sendiri. Tapi nggak boleh angkuh juga ya, berarti ya Mbak Hana ya. Iya, boleh lanjutin Mbak Hana. Mencintai diri sendiri itu sesimpel kayak nggak harus makan enak ya Mbak, nggak harus healing-healing ke Bali, Iya, seperti yang saya bilang tadi. Nggak harus belanja, tapi lebih kepada bahwa berbicara yang baik kepada diri sendiri. Kamu tuh hebat loh udah ngelaluin banyak hal. Kamu hebat loh udah bisa ngelewatin ujian ini. Kamu hebat loh udah bantu orang tua kamu. Jadi katakan hal-hal baik kepada diri sendiri kayak gitu ya. Untuk buat kita bahwa kita percaya kita tuh berharga, kita percaya bahwa kita tuh hebat lah gitu ya. Jadi itu hal yang penting banget untuk menjaga self esteem. Nah itu yang ketiga, itu terpenting banget. Berarti apresiasi diri sendiri itu sangat penting ya Mbak ya. Karena kalau memang kita tadi ngejudge diri kita rendah, maka itu pikiran kita juga semua akan terkontaminasi ya. Jadi sehingga hasil yang kita dapatkan pun dan hasil yang kita berikan pun juga nggak maksimal. Benar, gitu ya. Mbak. Baik, mohon izin Mbak kita pariwara terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat.
Kami menantikan partisipasi Anda. Apabila Anda ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silakan langsung menghubungi kami Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputaran tema kita pada hari ini. Tentunya bersama Mbak Hana ya, Mbak Hana yang sangat luar biasa sekali, yang mana temanya sangat menarik nih Mbak, terutama untuk anak-anak muda dan juga untuk para orang tua dan untuk semua pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, yaitu tentang emotional first aid. Tadi sudah ada 3 ya Mbak, 3 kiat bagaimana untuk memanage itu sendiri tentang emotional first aid, yang mana ada self esteem tadi. Nah, boleh silakan dilanjutkan Mbak, apalagi nih setelah self esteem, yang keempat apa lagi? Silakan. Oke, jadi ada 5 ya. Jadi kita masuk ke 4. Yang keempat itu adalah menemukan pembelajaran. Oke. Kadang ya kalau misalnya kita buat kasus gitu ya, contoh kasus orang yang baru aja putus cinta gitu. Wah, ini penting banget nih materinya, ini buat anak remaja nih, penting banget nih Mbak. Ya gimana? Gitu. Jadi mungkin ketika kita merasa bahwa pasangan kita berperilaku tidak sesuai gitu ya, berperilaku yang tidak sesuai dengan hubungan, sesuai dengan harapan gitu ya, dan kita memilih untuk mengakhiri hubungan. Wah, ini penting banget nih Mbak. Gitu. Gimana nih untuk menyembuhkan hati yang luka yang begini-begini nih Mbak? Kan pasti kita terluka, entah dari perilaku dia, entah dari perkataan dia. Nah, tentu penting banget. Memang kita pasti akan sedih dong hubungan kita berakhir. Benar sekali. Tapi balik lagi gitu ya, hal yang keempat gitu ya, menemukan pembelajaran. Memang kita sedih atas berakhirnya hubungan, tapi kita tahu bahwa supaya kita bisa move on nih, supaya kita bisa meregulasi rasa sedih kita tuh harus tahu pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memilih untuk hubungan ini berakhir. Contoh, kita mengambil pelajaran misalnya, oke, hubungan ini berakhir, tapi akhirnya aku tahu bahwa aku tuh ingin diperlakukan seperti apa dan dia tidak bisa memenuhi itu, gitu. Oh, ini ya pembelajarannya. Nah, untuk apa sih kita ngambil pembelajaran dari kejadian yang tidak menyenangkan, gitu ya, supaya tidak muncul keputusasaan. Oke. Jadi contoh kalau ada yang menggalau gitu ya karena putus cinta, dia ngerasa, duh aku tuh memang nggak pantas dicintai. Misalnya dia self esteemnya rendah nih, ya udah pelajaran yang aku dapatkan nggak ada, memang aku yang salah gitu. Dibanding dengan, oke, hubungan aku berakhir, aku dapat pembelajaran dari hubunganku, ada yang akan aku perbaiki ke depan, kedepannya aku yang akan mencari pria atau wanita yang sesuai. Nah, beda kan Mbak? Berbeda gitu ya. Orang yang tidak menemukan pembelajaran itu lebih pesimis, sedangkan yang mencari pembelajaran dari mungkin pengalaman tidak menyenangkan, dia lebih optimis, jadi dia nggak putus asa. Boleh kita mengalami kejadian tidak menyenangkan, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi putus asa itu bukan pilihan. Tapi mungkin ya tidak semudah itu. Benar. Nah, mungkin dari pemirsa juga ngejawab nih yang nonton, aduh nggak semudah itu Mbak. Nah, mungkin itu gimana nih Mbak? Mungkin ada, kita harus benar-benar menata hati dulu atau memang benar-benar, karena kan ada beberapa pasangan yang memilih untuk bertahan luka. Yes, Waduh, ini dalam nih, bertahan luka demi mempertahankan hubungan yang harusnya tidak baik tadi. Nah, ini kan harusnya baiknya kita memang setelah mengetahui itu jadi pembelajaran. Nah, mungkin pertama ada yang memang maksakan diri untuk tetap bersama pasangan yang padahal udah tahu nggak baik. Padahal kita sendiri udah tahu nih Mbak kalau itu nggak baik. Nah, dan kedua juga mungkin ada yang udah bisa lepas tapi seperti tadi self esteemnya berkurang atau tidak malahan underestimate diri sendiri, itu berlama-lama. Nah, itu gimana tuh Mbak Hana? Yes. Tentu ketika misalnya kita udah 5 tahun bersama-sama, terus hari ini kita nggak sama-sama lagi gitu, pasti sulit gitu ya. Tapi gini, kalau kita bilang tentang merawat diri sendiri atau mencintai diri sendiri gitu ya, itu emang benar-benar kita harus peduli dengan diri sendiri Mbak. Mau orang tua peduli sama kita, ada batasnya. Mau kakek nenek peduli sama kita, ada batasnya. Mau tetangga peduli sama kita, ada batasnya. So, ambillah setiap keputusan berdasarkan hal yang terbaik untuk diri sendiri. Jadi, kalau misalnya dibilang, aduh aku nggak bisa putus sama dia, iya sih dia kasar gitu, iya sih dia suka maki aku, tapi aku nggak berani gitu. Ambil keputusan kalau memang ngerasa dia tidak mencintai kamu, dan dengan berpacaran dengan dia kamu tidak mencintai diri sendiri,
ya ambil keputusan. Jadi emang harus tegas Mbak sama diri sendiri. Ingat bahwa tidak ada yang menyayangi diri kamu selain diri sendiri, bahkan suami, Benar. bahkan istri, bahkan anak. Itu self compassion tadi Benar. gitu ya. Memang harus kita mengenal diri kita sendiri, kemudian yang nggak membuat bahagia kenapa Iya. tetap dipertahankan, kan seperti itu konsepnya. Berkomitmen lah. Berkomitmen dengan diri sendiri. Tapi terkadang memang banyak orang yang bertahan luka ini tadi Mbak, karena sesuatu nih, ada hal lain, Ya. ini, atau kayak suami istri nih, lebih dalam, lebih jauh misalnya kan, atau karena keluarga, nggak kepengen anak pisah. Nah ini kan dilemanya berat sekali nih Mbak. Padahal udah tahu nih, suami suka KDRT dan sebagainya gitu. Nah ini gimana sebaiknya? Kita memang benar-benar harus egois atau memikirkan diri kita sendiri berarti dulu ya? Itu yang dikedepankan, atau seperti apa jadinya? Benar Mbak. Jadi gini, balik lagi. Memang banyak orang yang bertahan demi anak gitu ya. Iya, ini kan sudah memang alasan yang sudah sangat apa ya? Udah sangat sering terdengar. Benar Padahal sekali. udah tahu bahwa kondisi dalam keluarganya seperti itu gitu kan, tapi bertahan. Ini yang bertahan luka itu berarti nih Mbak. Iya, bertahan yang sering luka. kita dengar di lirik-lirik lagu itu. Benar. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Iya, jadi memang kalau itu emang sedikit kompleks gitu ya. Memang tergantung didikan norma dalam keluarga, didikan agama gitu ya untuk mengambil keputusan gitu ya. Dan panjang sekali. Tapi balik lagi, kalau emang bertahannya untuk orang lain, bukan diri sendiri, itu bukan alasan yang sehat. Karena balik lagi, memangnya sejauh apa sih anak bisa melindungi kamu ketika kamu terluka atau dipukuli secara fisik? Sejauh apa sih orang tua bisa melindungi kamu? Emang orang tua punya CCTV nih di rumah, ketika anak aku disakiti, langsung ke rumah ngelindungin gitu kan. Kasus ya Mbak, baru aja Iya, gimana? istri yang dibunuh oleh suaminya gitu ya, benar ya, di depan kedua anak balitanya, padahal sebelumnya udah ada riwayat KDRT. Iya, itu viral ya, sedang Benar, viral sedang itu. viral. Balik lagi, mungkin sudah KDRT sempat pisah tapi balik nih CLBK lagi kan mereka ya sampai itu terjadi. Nah, jadi pesan yang bisa kita dapat dari situ adalah meskipun ada anak, pelaku tidak menghentikan percobaan pembunuhan itu gitu. Benar. Gitu ya. Jadi memang dasarnya kalau ingin mengambil keputusan berat, lakukanlah atas alasan diri sendiri. Jika alasannya orang lain itu bisa dipertimbangkan kembali. Ya, balik lagi memang self compassion itu tadi, cintai Benar. diri sendiri gitu ya. Benar. Kalau memang itu nggak baik untuk diri sendiri, kenapa dipertahankan? Kan Benar. seperti itu ya. Iya. Walaupun alasan anak berarti sudah Yes. sampai sekompleks itu ya. Seegois itu istilahnya kalau untuk mencintai diri sendiri itu tadi, Mbak. Nah, mohon izin Mbak, sudah ada penelpon yang bergabung sama kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Arul, Pak. Dengan Arul Arul ya. Arul di mana, Arul? di Tanjung Raden, Pak. Ya, Tanjung Raden. Silakan Arul langsung saja bertanya kepada Mbak Hana, psikolog kita pada hari ini. Boleh tentang tema, dipersilakan boleh langsung saja ditanyakan kepada Mbak Hana. Oke, baik. Sebelumnya, saya ucapkan selamat siang untuk Mbak psikiater. Siang. Ya, pertanyaan saya, gimana Pak, kalau kita menyayangi dirinya, tapi dirinya tidak menyayangi kita gitu, gimana? Wow, luar biasa. Ini sangat kompleks nih Mbak, benar sekali. Ada lagi, Ro? Iya, Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh sekalian nih kan, bisa konsultasi. Iya. Jadi tuh Mbak, hati kita tuh belum siap Mbak untuk menerima kenyataannya gitu. Benar. Benar sekali, benar-benar banget. Ya, ada yang mau diceritakan sedikit bagaimana ketidaksiapannya atau seperti apa, Rul? Silahkan. Sebelumnya itu kan saya kan cukup dekat dengan dirinya Mbak. Tapi dikarenakan dirinya itu menganggap diriku biasa saja Mbak, jadinya tuh bertepuk sebelah tangan. Oke, benar. Usahanya Arul sudah bagaimana, Rul, kalau untuk hal ini? Ya saya sih ya cukup terima keadaan aja lah Mbak. Baik, tapi berjuang terus ya, tetap ya Rul ya. Nanti kita tanya bagaimana respon dari Mbak Hana, seorang psikolog itu sendiri. Ada lagi Rul yang mau disampaikan? Enggak Mbak, cukup Mbak, terima kasih Mbak. Cukup, terima kasih Rul. Nanti semoga terjawab dengan Mbak Hana selaku psikolog klinis kita. Silakan Mbak Hana, menarik nih pertanyaannya. Sering terjadi di masa muda anak-anak yang sedang masa muda saat ini. Itu seperti apa pandangan dari Mbak Hana sendiri? Tadi Mas Arul bilang nih gitu ya, bahwa
dia itu tidak apa ya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Iya, ketika diriku mencintai dirinya, tapi dirinya mencintai orang lain, seperti itu ya tadi ya. Oke. Wah, luar Nah, biasa. jadi nih Mas Arul ya, yang terpenting gitu ya, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental gitu ya, yang terpenting adalah ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Perasaan orang lain, pendapat orang lain, perkataan orang lain, perilaku orang lain, dan cuaca. Oh, Ya benar. cuaca. Ya terakhir ya, tetap benar ya, Benar cuaca kan? tidak bisa kita Jadi, prediksi. ketika Mas Arul bilang kenapa ya dia nggak bisa cintai aku balik, padahal aku udah segininya gitu ya, gitu. Jadi Mas Arul, pertama kita tidak bisa mengendalikan perasaannya, kita nggak bisa mengendalikan pendapatnya, kita nggak bisa mengendalikan perilaku dia yang harus terbuka, yang harus ramah dengan aku, itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi di sini Mas Arul seperti apa ya? Frustrasi gitu ya, frustrasi dalam bingung gitu ya. Kenapa perilakunya nggak sesuai yang aku inginkan? Iya. Jadinya aku terluka. Benar. Padahal usaha Arul kayaknya udah luar biasa. Iya kayaknya ya gitu. Nah jadi pertama itu Mas Arul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fokuslah terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Apa aja nih yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, Benar. perilaku kita, pendapat kita. So, mungkin ya Mas Arul, mungkin kalau nggak bisa dapetin dia, kenapa nggak fokus ke kita? Misalnya fokus, aduh aku mau perbaiki penampilan, aduh aku fokus untuk karirku, aduh aku fokus terhadap hal yang bisa aku kendalikan. Nah, kalau nih kita udah berusaha terbaik untuk diri sendiri, upgrade penampilan, upgrade karir, terus sikap yang lebih baik, siapa sih yang nggak mau? Iya Benar kan? Tetap harus kembali ke self compassion tadi. Jadi jangan karena hanya satu orang itu, karena dirinya tadi kita jadi patah semangat gitu ya. Ya, Masih banyak yang bener. lain seperti itu ya. Gitu. Jadi takutnya tuh frustrasi karena nggak bisa mengendalikan apa yang sebenarnya nggak boleh dikendalikan. Iya benar. Gitu Tidak ya. boleh berarti ya, tidak terlalu memaksakan sesuatu Yes. yang seharusnya tidak kita paksakan seperti itu ya. Jadi Iya. terima juga, tapi juga kita memperbaiki diri sendiri juga ya berarti Mbak ya. Baik, luar biasa sekali. Ya, semoga terjawab untuk pertanyaan Arul tadi. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu, Mbak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita, Mbak Hana, yang merupakan seorang psikolog klinis. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu mengenai hati yang terluka atau pertolongan pertama terhadap hati yang terluka. Tadi sudah ada pertanyaan dari Irul yang menarik sekali, dan juga mungkin untuk para remaja yang juga merasakan yang sama, juga merupakan edukasi untuk remaja-remaja lain yang sedang menonton TVRI Jambi. Baik Mbak, tadi kita sudah sampai di kiat yang nomor 4. Sekarang kita lanjut yang kelima. Apalagi nih Mbak untuk pertolongan hati yang terluka ini tadi? Silakan. Nah, tadi udah yang keempat ya. Jadi Izin dulu Mbak, saya sapa dulu telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Adit di Mayang. Adit di Mayang. Boleh silakan langsung saja pertanyaannya kepada Mbak Hana yang merupakan psikolog klinis kita pada hari ini. Dipersilakan. Iya, saya mau izin tanya untuk teman sih sebenarnya. Oh iya, oke, teman. Iya, jadi saya ini ada teman sahabat saya dari zaman kuliah. Jadi dia ini semacam putus cinta, tinggal nikah. Iya. Wah, kompleks ini Mbak. Oke. Dan sudah berapa ya, 10 tahun lebih dari waktu itu, dan dia seperti nggak move on gitu. Wah, berat ya. Jadi dia malah gimana? Jadi mundur ke arah kayak ngerjain hobi-hobi cowok aja, main beli komputer, main motor, gitu. Tapi nggak pernah sama cewek lagi gitu. Oke. Ya, tapi di sisi lain dia juga bukan homo sih saya yakin. Oke. Nah, jadi saya ingin bertanya, mungkin saya sebagai sahabat dia, apa yang bisa saya lakukan, mungkin apa yang bisa saya sebutkan ke dia, atau apa gitu. Karena saya tahu ini masih soal yang itu juga gitu, soal yang dulu itu juga. Oke, udah lama juga ya. Iya. Baik, Iya, Mas.
Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Mas. Ya, boleh silakan langsung dijawab aja, Mbak. Kayaknya kompleks nih, memang benar banget. Saya juga mungkin ada juga punya teman seperti ini. Karena memang hal itu lebih kayak ke dirinya sendiri ya, benar. Silakan dijelasin Mbak. Oke. Ketika memang ditinggal nikah gitu ya, nah itu kan memang udah komitmen yang sangat tinggi banget ketika kita berencana untuk menikah, lalu tidak sesuai ekspektasi dan gagal. Sakit hati banget, kita paham sekali dan wajar banget gitu ya. Nah, tetapi tadi temennya Mas Andri tadi itu bilang bahwa dia tuh udah mengalihkan rasa sedihnya ke hobi cowok gitu ya, Iya, benar. main motor dan segala macam gitu. Nah, dan Mas Andri bingung nih, gimana sih mau bantu temennya gitu ya, gini. Tadi Mas Andri bilang bahwa tadi kok nggak bareng cewek lagi gitu ya. Nah, poinnya adalah Mas, ketika dia berhasil untuk memulihkan dirinya, dia nggak harus punya pacar. Jadi poin move on itu bukan punya pacar lagi. Oke, yes. berarti bukan selalu harus menemukan pasangan yang baru kembali. Benar. Nah, tapi tolak ukurnya di kebahagiaannya. Kebahagiaannya. Kalau memang itu positif ya, baik tadi kalau memang dia positif lebih ke meningkatkan dirinya, dia hobi hobinya kembali, melakukan hobinya kembali gitu ya. Selama dia nggak jatuh lagi ke hal-hal yang negatif, misalnya kayak narkotika, hubungan seks bebas yang berbahaya, atau alkohol, dan dia hanya fokus di upgrade-nya, nggak apa-apa, dukung aja gitu untuk temannya gitu ya. Ya selama jadi memang tolak ukurnya bukan pacaran lagi atau menikah gitu ya. Bayangin kalau dia belum move on tapi harus punya pacar lagi. Lebih berat banget. Lebih beresiko juga. Yes, jadi biarkanlah dia berproses gitu. Nggak ada waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak punya batas waktu dalam berproses. Selama dia melangkah sedikit demi sedikit untuk kebahagiaannya, itu udah kemajuan. Oke, Gitu. walaupun sampai lebih dari 10 tahun pun tadi dikatakan ya. Cuman mungkin dia bahagia ya dengan Yes. hobi yang dia sampaikan tadi. Bahwa dia mengalihkannya ke game dan sebagainya, ke aktivitas-aktivitas yang positif. Iya. Mungkin itu nggak apa-apa berarti ya. Iya. Kalaupun temennya tadi nih nanya, temennya tadi gimana nih, apa sebaiknya yang harus saya lakukan? Mengenalkan dengan perempuan lain atau seperti apa, itu merupakan solusi nggak kira-kira Mbak Hana? Atau seperti apa? Yang tahu tentang masalah temennya, tentang luka hati temennya ya temennya sendiri. So, komunikasi, apa sih yang bisa aku bantu? Gitu. Daripada menerka-nerka gitu. Daripada ternyata dia masih punya sakit hati dengan wanita, terus dideketin dengan wanita, ya takutnya wanita temennya yang dideketin itu jadi korban dong. Duh, aku di ghosting nih, aku dijauhin nih sama temen kamu, kenapa gitu kan, itu bahaya. Jadi komunikasi ke temennya, apa yang mau kamu bantu. Kalau misalnya aku takut untuk ketemu wanita lagi, oh aku bantu temenin ya gitu. Misal aku kayaknya mau dijodohin aja, oh aku jodohin ya. Jadi memang yang pertama harus dibantu adalah tanyakan kebutuhan temennya tuh apa. Sebagai support systemnya Yes, berarti support ya? system terbaik adalah sesuai kebutuhan, jangan bablas. Oke, nggak boleh juga berarti terlalu bijak sendiri, Benar. kemudian memilih, oh ini bagus nih untuk kamu nih, sedangkan dia sendiri mungkin belum sembuh luka hatinya, benar. seperti itu ya. Mungkin lebih ditemani atau lebih memang diberikan waktu ya untuk dia. Nah, mungkin lebih kepada temannya ini tadi, prihatin sih Mbak Benar. Hana untuk kebaikan temannya Benar, seperti apa. benar. Itu udah sangat baik sekali. Baik banget gitu, baik banget. Dia memprihatin sehingga dia mengkonsultasikannya kepada Mbak Hana. Yes. Itu luar biasa. Teman yang sekali. baik banget ya. Teman yang Support baik system banget. yang baik Ya, banget. semoga terjawab pertanyaannya untuk temannya tadi ya yang sangat luar biasa, dan semoga ada yang bisa diperbaiki ke depannya melalui masukan dari Mbak Hana tadi. Ya, kita lanjut Mbak untuk yang kelima. Oke. Silakan Mbak. Tadi kita yang keempat adalah tadi mencari pembelajaran supaya kita tahu nih solusi ke depan Kak seperti apa supaya makin optimis nih. Nah, yang kelima adalah tentang penerimaan. Penerimaan kita bicara bukan tentang ikhlas. Misal kita ditinggal oleh keluarga gitu ya, maaf meninggal dunia gitu. Ditanya, kamu ikhlas nggak? Iya enggak. Dan tujuan kita bukan ikhlas, tapi menerima kondisi. Contoh, ayah gitu ya, misalnya meninggalkan kita. Kita mendapat pembelajaran bahwa ya semua orang pasti akan pergi dari dunia ini. Benar. Oke, so apa yang harus saya lakukan? Oke, ibu membutuhkan saya dalam mengurus administrasi. Oh, saya maju gitu ya. Oh, biar adik-adik membutuhkan saya karena saya anak sulung, membutuhkan saya dalam kuliah, dalam sekolahnya, saya bantu gitu. Jadi kematian orang yang tersayang itu gitu ya, contohnya bukanlah sebuah akhir.
Tapi kita menerima kepergiannya dengan optimis gitu. Dibanding kayak mengurung diri, aku nggak bisa tanpa ayah gitu ya. Putus Nah, asa yes, gitu ya. benar. Jadi kita harus menerima kondisi, tetapi sebaik-baiknya menerima kondisi adalah beradaptasi. Oke, terbiasa Terbiasa. ya dengan kondisi tanpa dia, atau mungkin bukan benar-benar tanpa dia, tapi kan kesehariannya masih bisa kita Yes. kenang seperti itu. Benar. Bukan berlarut-larut, berarti Yes. seperti itu ya. Nah, jadi kita menerima gitu ya apa yang terjadi, bukan ikhlas ya. Kita bukan minta ikhlas, tapi menerima gitu. Karena ya. kalau ikhlas berarti beda step ya, tahapan yang memang benar-benar sudah nggak ada harapannya sama sekali atau udah gitu Iya, aja dibiarkan dilepaskan. Iya, jadi emang yang lebih tepat adalah menerima kondisi gitu. Menerima kalau misal kita berbuat salah gitu ya, gagal dalam, aduh lagi musim CPNS nih. Waduh, Gitu. iya banget. Nah, Oke. udah ada penelpon kembali nih. Izin saya angkat terlebih dahulu ya. Halo. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Andri di Telanai. Andri di Telanai. Boleh silakan langsung saja pertanyaannya kepada Mbak Hana selaku psikolog klinis kita pada hari ini. Pertanyaannya ini Mbak, kalau suka melihat sosmed itu aneh gak sih Mbak? Mohon izin diulang karena suaranya tadi terputus-putus, Mas Andri. Oh gitu. Kalau kita lihat sosmed dia tuh aneh gak sih Mbak? Kayaknya kayak ada penyakit apa bukan sih? Gimana Mas? Mohon izin melihat apa sosial media atau apa? Halo? Iya, kurang jelas suaranya Mas. Boleh diulang sekali lagi? Oh gitu. Iya. Kalau kita kan budak tuh kan aneh gak sih Mbak? Atau kayak tenang gitu. Mohon izin Mas, putus-putus Mas, sangat tidak terdengar jelas. Bisa lebih jelas lagi Mbak atau Mas untuk mengatakan lebih jelas lagi? Gimana Mbak Hana, terdengar kira-kira tadi apa maknanya? Saya dengarnya melihat sosial media, apakah saya ada gangguan atau enggak, atau gimana ya? Atau saya salah dengar ya? Sama, saya juga dengar sedikit tentang itu. Gimana kalau misalnya terlalu hayal mungkin ya? Iya. Selalu melihat sosial media seperti itu. Oke. Tampaknya terputus ya, Mas? Iya, baik. Bisa mungkin sedikit kita ambil kesimpulan tadi bahwa gimana sih dia, saya terdengarnya juga sama seperti Mbak Hana tadi. Seperti apa tuh kalau misalnya terlalu candu, mungkin gitu ya, terlalu candu akan sosial media atau seperti apa, gimana menurut Mbak Hana? Nah, gitu ya. Oke. Jadi gini, tadi saya kiranya tadi terlalu candu. Jadi apakah itu gangguan atau enggak gitu ya? Benar-benar Oke. bisa jadi. Maaf Seperti kalau itu. agak salah nih Iya, benar. pendengarannya Karena ya. putus-putus. Oh, sosial media mantan. Oh, oke, stalking. Oke. Ya, dapat ya kita Oke, get poinnya. dapat. Oke, baik. Gimana nih Mbak Hana? Ternyata dapat. Gimana untuk salah nggak sih dianya itu kalau malah selalu stalking sosial media mantan? Wah, ini benar banget Oke. nih. Gimana nih Mbak Hana pendapatnya dari sisi psikologinya? Silakan. Jadi gini, kan kalau udah ngomong mantan tujuannya move on nih. Yes, benar ya. Gamon jadi Iya. agak move on ya gimana? Oke, jadi gini, kalau memang kita tujuannya adalah move on gitu ya, sepertinya gini, kalau memang move on itu bukan tentang kita amnesia, bukan tentang, duh aku harus lupa tentang mantan, bukan. Tetapi bagaimana memang menerima kondisi yang tadi, yang Oh kelima, iya, menerima poin kondisi tadi, bahwa kita tuh nggak bareng lagi, gitu Terus ya. juga ambil pembelajaran tadi Yes, ya. nomor ngambil 3 poin, pembelajaran. nomor 3. Nah, lalu melihat akun media sosial, apa sih tujuannya? Mau ngelihat dia bahagia tanpa kamu gitu iya. ya? Atau melihat dia punya pasangan baru? Pertanyakan diri, kalau itu buat sakit, cut. Kalau sampai gangguan, enggak gitu ya. Iya. Foto, maksudnya hentikan kalau itu membuat kamu tidak sejahtera. Kalau misalnya kamu sakit melihat dia bahagia tanpa kamu, ya tidak usah gitu. Gangguan tidak, tapi sebaiknya kalau memang itu tidak sehat, itu lebih ke menderita gitu ya. Menghukum diri sendiri untuk melihat dia bahagia, lebih baik tidak usah dilakukan. Tidak gangguan ya Mas Andri, tapi mungkin lebih baik dihentikan aja. Oke, Gitu. karena sudah kembali kepada cintai diri sendiri Bener. tadi. Jangan biarkan dirimu sakit terlalu lama Yes, gitu ya. bener. Tapi kalau untuk jadi motivasi nih, mau lihat nih gimana sih pasangannya sekarang itu gimana, Mbak? Kan ada mungkin beberapa tipe seseorang itu dia malahan menjadi high girls dirinya sendiri itu ketika melihat
mantannya gitu ya. Mungkin kita nggak tahu nih, Andi tadi karena sempat terputus, dia melihat stalking mantannya tujuannya untuk apa? Kan sebenarnya kita bisa tanyain tadi, apakah untuk mengupgrade dirinya atau memang hanya untuk berlama-lama di luka lama? Itu gimana? Jawabannya adalah tidak sehat. Iya. Jangan pernah menggunakan orang lain sebagai standar diri. Bener. Gitu ya. Jangan pernah menggunakan standar pacar baru mantan sebagai standar kita gitu. Waduh, pacar baru menggunakan mobil nih, saya juga nggak sehat. Berarti itu nggak self compassionnya nggak nyampe sama sekali gitu ya. Tidak mencintai dirinya sendiri. Benar. Padahal harusnya dengan upgrade diri sendiri tanpa ada pembanding. Yes, bandingnya adalah diri kita yang lama, bukan orang lain. Benar gitu. sekali. Wah, luar biasa. Kayaknya menarik nih materi kita hari ini, Mbak. Sangat menarik sekali, terutama untuk pemirsa TVRI Jambi dan juga yang menyaksikan program kita pada hari ini. Kita lanjut tadi sudah di kelima. Tadi sempat terpotong lagi karena ada telepon yang masuk kepada kita. Ya silakan Mbak, yang kelima bagaimana lagi? Nah, tadi yang tentang penerimaan ya. Jadi kalau memang kita sebaik-baiknya dalam meregulasi emosi adalah sebaik-baiknya dalam mengatasi luka adalah menerima kejadian itu ada. Menerima kejadian itu ada karena gini, kita nggak bisa kendalikan orang untuk tidak berbuat baik. Kita nggak bisa kendalikan supaya orang nggak boleh ngomong jahat ke kita, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Nggak yang kalau misalnya, kamu jelek, bacok gitu. Kamu jelek, tampar gitu ya. Kayak gitu kan nggak boleh kan. Tapi apapun yang orang lakukan, apapun yang orang berbuat tidak menyenangkan, kita tuh bisa meregulasinya dengan baik. Gitu ya. Itu intinya. Apapun yang orang lakukan yang tidak membuat kita nyaman, gitu, kita bisa mengendalikan diri kita, membuat kita tenang dan tidak terpengaruh akan kesejahteraan psikologis kita. Itu yang terpenting. Ternyata limanya sangat luar biasa sekali, kompleks. Memang benar suatu hal yang sepertinya mudah, tapi ketika mungkin untuk diaplikasikan itu agak berat. Harus sering diaplikasikan. Sering diaplikasikan dengan kita harus terbiasa dengan hal tersebut ya. Izin Mbak, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan Mbak Hana Widya Gulto, Master Psikologi, psikolog. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana emotional first aid itu sendiri dengan ada 5 kiatnya tadi untuk pertolongan pertama ketika hati terluka, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik tentang materi kita pada hari ini. Nah, sekarang ingin saya tanyakan nih Mbak, kasus sejauh ini yang pernah konsultasi nih sama Mbak di tempat konsultasi, itu seperti apa nih Mbak untuk di kliniknya ketika menghadapi emotional first aid ini tadi? Sampai sejauh mana kasus yang pernah datang ke Mbak untuk berkonsultasi? Silakan. Banyak banget berbagai macam latar belakang yang datang ketika menjadi klien saya. Tapi secara garis besar ya, sebelum kita masuk ke dalam kasus spesifik, secara garis besar mereka semua itu terbatas dalam meregulasi emosinya. Entah dia karena tersinggung dengan perkataan ayahnya, dia nggak bisa regulasi emosi, memilih untuk menyakiti diri sendiri. Ketika seorang istri yang tidak terima dengan perlakuan suami, dia memilih untuk aku mengurung diri dan berakhir depresi gitu ya. Atau bahkan seorang ayah yang tertekan dengan pekerjaannya dan memilih untuk resign. Jadi memang semuanya mereka tidak cukup pandai dalam mengatasi rasa sedihnya, rasa terlukanya. Entah itu entah itu diabaikan, entah itu ditolak dari lingkungan gitu ya. Banyak orang yang tidak pandai atau tidak cukup pandai dalam meregulasi emosi itu. Makanya penting di sini emotional first aid ini tadi ya. Jadi banyak kasus yang datang ke klinik Mbak ini seperti itu ya. Mereka memang dampak dari bagaimana dia tidak bisa memanage emosi mereka, emosional mereka, mengontrol. Ini seperti ini nih, misalnya habis ada pekerjaan yang dimarahin atasan, terus dibawa ke rumah, itu nggak bagus sebenarnya. Benar. Sangat berdampak negatif sekali, baik untuk dirinya dan lingkungannya sendiri. Baik Mbak, mohon izin, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Menarik sekali materi kita pada hari ini, dan juga mohon kesimpulannya nih untuk materi kita pada hari ini. Dipersilahkan Mbak Hana. Nah, jadi kebetulan Mbak, jadi 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Wah, ya, jadi pesannya adalah gini, banyak banget akhir-akhir ini kita tuh sering banget bilang peduli kesehatan mental gitu ya. Tetapi
peduli kesehatan mental tidak hanya tentang self diagnose. Duh kayaknya aku depresi deh. Duh kayaknya aku bipolar deh gitu. Atau ketika orang lain berbuat aneh, duh kayaknya dia narsistik deh. Dia kayaknya orang dengan gangguan jiwa deh. Jadi peduli kesehatan mental bukan tentang seberapa mudah kita mendiagnosa diri, bukan tentang seberapa mudah kita menjudging orang lain gitu ya. Atau menghafal semua jenis gangguan gitu ya. Jadi peduli kesehatan mental tidak hanya tentang itu. Tapi peduli kesehatan mental adalah sesederhana kita merawat diri sendiri, sesederhana bagaimana kita mencintai diri sendiri, sesederhana kita untuk bisa meregulasi emosi. Karena apa? Ketika kita menjaga kesehatan mental sendiri, kita mencegah untuk menyakiti diri sendiri dan bahkan menyakiti orang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi penting banget nih gitu. Kesehatan fisik bener harus dijaga ya gitu. Kesehatan fisik harus dijaga, tapi kesehatan jiwa itu punya porsi yang penting banget. Bayangin Mbak, kalau kita sakit ya nggak bisa kerja, bener. Tapi kalau misalnya kita lagi stres, kita lagi bingung harus apa, pasti juga kerjanya juga nggak optimal. So poinnya sama aja gitu ya. Porsi kesehatan jiwa itu memiliki peran penting. So nanti 10 Oktober nih gitu ya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ini tidak hanya tentang kita yang mengetahui tentang berbagai macam jenis gangguan atau mendiagnosa diri sendiri, tapi penting banget untuk perilaku pencegahannya. Kalau memang kita sedang bersedih, lakukanlah langkah-langkah yang tadi, 5 langkah tadi emotional first aid supaya tidak ada jangka buruk dalam jangka panjang. Wah, gitu. luar biasa sekali. Jadi untuk pemirsa, untuk diketahui bahwa tanggal 10 Oktober merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, boleh kita rayakan bersama-sama ya, bahwa kesehatan mental itu lebih penting dan juga sangat penting apabila kita juga dibarengi dengan kesehatan fisik kita ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Hana Widya Gultom telah hadir di Studio TVRI Jambi, sangat bermanfaat sekali dan semoga pemirsa yang menonton program Acara Hidup Sehat juga menambah edukasinya tentang seputar dunia psikolog ini tadi. Baik pemirsa, demikianlah program Acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Waroma beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.